Tes 1, 2, 3. Kedengaran suaranya ya? Jelas? Kedengaran bang. Langsung. Jelas bang. Tes. Kedengaran suaranya? Iya bang, Jelas. kedengaran jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga itu menambah rasa syukur kepada kita, dan juga dengan rasa syukur itu kita selalu bersemangat untuk selalu bergerak, beramal dalam kesabaran dan keikhlasan. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang terus beristiqomah di jalannya hingga yaumul akhir nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa komitmen, konsisten untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama untuk generasi mudanya. Mudah-mudahan tidak kehilangan semangat, selalu gemar untuk belajar, gemar untuk memfasilitasi dirinya dengan ilmu-ilmu yang baik. Diawali dengan kisah Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau mengenal Islam, ada baiknya kita coba bisa mengetahui latar belakang saat pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah ketika itu merasa resah melihat kondisi masyarakat Quraisy pada saat itu, ya kan, ini nggak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada pada saat itu. Dan Rasulullah merasakan hal itu. Walaupun waktu itu belum turun ayat satu pun, belum turun ajaran tentang Islam kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah secara pribadi ketika bicara tentang nilai-nilai kemanusiaan di dalam dirinya, ini udah nggak sesuai lagi dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya kan, perzinahan di mana-mana, orang mabuk-mabukan, orang bisa merampas hartanya dari satu harta ke harta yang lain, dari satu orang ke orang lain tanpa ada aturan, tanpa ada sesuatu yang bisa mencegah hal tersebut gitu. Dan sehingga itu menjadi sebuah kebudayaan yang awalnya tadinya nyoba-nyoba sekali, kemudian menjadi habits, dan kemudian menjadi kebudayaan. Kalau udah kebudayaan, nah ini udah nggak bisa ditolong lagi nih. Biasanya sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika keburukan, kemaksiatan itu menjadi sebuah kebudayaan, maka yang Allah turunkan itu bukan Nabi dan Rasul lagi, tapi yang diturunkan adalah azab. Jadi satu dunia itu akan diazab oleh Allah SWT. Kaum Nabi Lut yang melakukan kemaksiatan kemudian menjadi budaya yang terjadi di sana itu, masya Allah, dunia yang kena dampaknya semuanya, ya kan. Terus kaum nabi sebelumnya juga seperti itu, ya kan. Banyak yang kita dengar dari bahkan Nabi Yunus pun waktu itu juga hampir saja umatnya pada saat itu juga akan mendapatkan azab, tapi mereka bertaubat. Ya, kita juga lihat kisah Nabi Nuh gitu kan, seluruh dunia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan itu sudah berbudaya. Tapi alhamdulillah, ya, umat Nabi Muhammad SAW dengan doanya Rasulullah SAW, maka Rasulullah waktu itu dengan rasa cintanya kepada umatnya berdoa, ya Allah, jangan berikan kepada umatku ini azab. Jadi masya Allah, azab itu sudah tidak ada lagi di umat terakhir nih, gitu. Sehingga yang ada paling bencana-bencana kecil yang terjadi di satu daerah, tidak menyeluruh kepada seluruh dunia. Tapi masya Allah, kalau kita mendengar bencana-bencana yang terjadi di setiap daerah itu saja sudah membuat kita merinding gitu, buat orang-orang
masih punya nilai gitu. Tapi kalau orang udah nggak punya nilai mungkin nggak merasakan apapun. Dan disinilah kita perlunya belajar sebuah nilai, terutama nilai-nilai kita menjadi manusia. Nah, ini diawali seperti itu. Baik lagi kepada Rasulullah SAW. Ketika mulai terasa udah nggak sesuai dengan dirinya, maka Rasulullah menjauh dari kehidupan masyarakatnya. Kemudian berdiam diri di Gua Hiro, ya kan? Itu istilahnya kalau dalam kita itu disebut dengan itikaf. Jadi itikafnya Rasulullah itu bukan satu malam. Jadi itikafnya Rasulullah itu di Gua Hiro itu hitungannya hitungan tahunan. Ya, Masya Allah. Jadi tahunan memikirkan bagaimana jalan keluarnya yang tepat, bagaimana merubah sebuah kondisi ini panggilan. Ya, inilah manusia yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak instan, tapi juga dipersiapkan dengan baik. Dulu nggak ada Google, dulu nggak ada buku-buku, jadi yang diandalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah berdiam diri dan berpikir dengan mendapatkan semua ilham yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengetahui setelah itu, kemudian saat-saat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi dan rasul, turunlah malaikat Jibril. Nah, ini pertemuan pertama, ya. Kalau pertemuan pertama itu ketemunya malaikat tuh pasti kaget banget itu. Sama seperti Rasulullah. Ya kita ketemu setan aja takut kan. Dari mana gitu. Apalagi malaikat yang lebih halus daripada setan dan sebangsanya. Jadi tiba-tiba ada suara, kemudian bukan cuma suara, bukan cuma kedatangan yang tidak dikenal sebelumnya oleh Rasulullah SAW, tapi juga ada perintah pada saat itu, baca. Nah, ini juga luar biasa gitu. Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya kan, tidak bisa berhitung, karena beliau adalah nabi yang ummi, kan dikatakan emang nabi yang ummi. Ini salah satu kelebihannya juga. Jadi nggak bisa baca, tiba-tiba perintahnya baca sampai 3 kali diulang oleh malaikat Jibril, baca, saya tidak bisa baca. Kemudian sampai ketiga kali, kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril Rasulullah. Antum bisa bayangkan gitu, baru pertama kali ketemu, ya kan, makhluk yang kita nggak pernah ketemu sama sekali, tiba-tiba dipeluk, hatinya merasa tentram, merasa iya pokoknya nyaman gitu ya. Dan Rasulullah bisa akhirnya baca, ya kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi terus bahkan di surat Al-Qiyamah nanti bisa dibaca di ayat 17 sampai dengan 23, itu digambarkan di situ Rasulullah itu saking udah bisanya itu terburu-buru gitu, sampai Allah menegurnya, jangan terburu-buru, biarkan kami yang pelan-pelan akan memahami itu di dalam dadamu. Jadi Masya Allah, yang memahami langsung kepada Rasulullah itu bukan hasil pemikirannya sendiri, tetapi dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara pelan-pelan melalui hatinya. Nah, ini proses yang sangat luar biasa. Singkat cerita, kita nggak akan lama-lama di situ. Singkat cerita, kemudian Rasulullah kembali ke rumah, kemudian pulang dalam kondisi gemetar. Ini istri tercintanya Khadijah bingung. Ini kenapa ini? Apa suamiku tidak terbiasa seperti ini? Kemudian minta diselimutkan, kemudian baru bercerita. Singkat cerita, jarak antara wahyu pertama dengan wahyu kedua itu bukan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi menurut ulama itu sekitar 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Antara itulah 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, jadi antum bisa bayangin, kita baru ketemu, kemudian kita canggung, kita bingung gitu kan. Rasulullah itu diperintahkan hanya untuk baca. Mungkin istilah kita belajar ya. Belajar, kamu belajar ilmunya yang yang ini ya, yang baik, kira-kira seperti itu. Jadi selama 2 tahun itu bingung. Ya, dalam kondisi yang kalau kata orang tuh galau. Nah, sampai akhirnya tiba untuk ayat kedua atau wahyu yang kedua, itu turunlah surat Al-Muddatsir, ya kan. Di situ dalam perjalanan pulang suatu hari
Rasulullah itu di tengah perjalanan, di tengah gurun pasir, nggak ada siapa-siapa waktu itu. Kan dulu kan begitu ya, jarak rumahnya jauh-jauh kan. Tiba-tiba di atas langit itu ada sesosok makhluk yang sama seperti yang beliau temukan di Gua Hiro itu, sedang duduk di atas kursi. Itu bisa bayangin, di langit begitu mendongak itu, wah, ada makhluk yang sangat besar menutupi langit itu sedang duduk. Itu gimana perasaan kita pada saat itu? Pasti ketakutan. Sama Rasulullah juga ketakutan pada saat itu. Kemudian turun ayat kedua, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Jadi wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, sampaikanlah risalah ini kepada kaummu. Masya Allah. Ayat pertama itu diawali dengan posisi orang yang sedang tidur. Orang kalau mau tidur itu kan maunya berlama-lama, maunya bermalas-malasan, ya kan? Dan Rasulullah dalam keadaan bingung sekalipun pada saat itu langsung menerima perintah untuk menyampaikan dakwah itu kepada kaumnya. Masya Allah. Kemudian ketiga itu dilanjutkan warabbaka fakabbir, agungkan Tuhan. Nah ini caranya. Kan kalau kita bingung, kita merasa malas tadi kan masih tiduran di dalam selimut, maka ingatlah Tuhan kita, ya kan, agungkan Allah, nama Allah sebanyak-banyaknya. Di ayatnya seperti itu disebutkan. Kemudian wathiyabaka fatahhir. Kemudian kata Allah, sucikan jiwa kamu, sucikan. Mensucikan jiwa itu dengan cara apa? Beribadah. Dengan banyak kita beribadah, zikir, tilawah Quran, ya puasa sunnah kita itu menjadi habit, kebiasaan buat diri kita, bahkan kalau bisa suatu saat itu menjadi budaya di dalam keluarga kita. Dan yang ke wathia baka fatahir warrujza fahjur, jangan kamu berbuat maksiat. Kalau kita ingin berhasil di dalam sebuah proyek, di dalam sebuah usaha kita, di dalam hidup kita sebagai pelajar dan yang lain, 3 hal ini yang harus dilakukan. Agungkan Allah sebanyak-banyaknya, sucikan diri kamu, dan ketiga adalah jangan banyak-banyak melakukan kemaksiatan. Nah, kita balik lagi, bagaimana Rasulullah pada saat itu kemudian siap menerima perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kuncinya tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah melakukan perintah itu dengan baik, dan beliau memfasilitasi diri beliau dengan ilmu, dengan belajar, dengan yang lain-lain, sehingga ketika turun ayat yang kedua, wahyu yang kedua, Rasulullah walaupun di dalam literatur juga secara manusia shock, kemudian berdiskusi lagi dengan istrinya dan yang lain, tapi secara mental Rasulullah sudah lebih siap dibandingkan pertemuan pertama. Jadi yang kedua itu, Masya Allah, itu sudah lebih, kan kita tahu kan selama ayat wahyu pertama dengan wahyu kedua, beliau mencari-cari tahu siapa sosok orang yang datang di Gua Hiro itu. Kemudian dibantu oleh istrinya, ketemu dengan ahli kitab yang juga sepupunya, ya kan, yang namanya Warakos. Kemudian dijelaskan oleh beliau kepada Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, kalau seandainya pada masa itu aku hidup, ini Warakos ini orangnya udah tua dan buta. Dia mengatakan kalau seandainya aku masih hidup pada saat itu, aku akan membelamu pada barisan yang paling depan untuk melindungimu dari kaummu. Gitu, Masya Allah. Ini aja Warakos yang ini, tapi beliau tidak sempat kemudian ikut berjuang dengan Rasulullah SAW. Nah, ikutilah dari pelajaran sejarah tadi, kita bisa melihat Rasulullah saja tidak lepas dari proses belajar, dari proses, karena inilah kunci di mana setiap manusia itu bisa berubah dengan baik, meletakkan. Kenapa manusia kemudian mengalami ketertinggalan? Karena memang kebodohannya, ya, kemudian bermalas-malasan seperti tadi, ya ayyuhal mudatsir. Jangan-jangan mungkin saat ini kita masih dalam keadaan yang sedang berselimut diri, dalam arti kita masih bermalas-malasan, masih bersenang-senang dengan kondisi yang begitu, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Seharusnya ini bisa dimanfaatkan buat kita untuk terus belajar, itu pertama, atau kita bermalas-malasan sambil menunggu. Jadi di dunia ini ada 7 miliar manusia.
mungkin di antaranya ada yang sedang mempersiapkan diri ya kan dengan baik, ada juga yang kemudian aduh kondisi pandemi saya ini aja lah ngikutin ini aja lah orang disuruh istirahat ya udah saya istirahat aja gitu. Akhirnya cara berpikir kita tidak berkembang ya kan, di usia kita yang sekarang sudah 15, 16 masih seperti anak usia yang 5 tahun, 6 tahun. Cara ngambek kita, cara marah kita, cara baper kita itu masih seperti anak-anak di usia 4 sampai dengan 5 tahun. Nggak berkembang, fisiknya berkembang, tapi mentalitinya tidak berkembang. Wajar akhirnya kita sering mendapatkan generasi muda adalah generasi yang lemah, bukan secara fisiknya lemah, tapi secara mentalnya. Nah, iwafilah anak rohis yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita mengenal tentang Islam, the way of life. Ya, apa itu Islam? Kita lihat. Nah, ini ada satu pertanyaan di slide. Apakah tujuan hidup dibatasi hingga kehidupan yang baik sesuai dengan syarat peradaban? Nah, ini menarik buat kita kita renungkan, ya kan, terkait dengan tujuan. Manusia itu selalu bergerak dengan tujuan. Ya, kalau orang nggak punya tujuan, ya biasanya hidupnya ngalir begitu aja. Dia punya busur, dia punya panah, dia bingung mau diarahkan kemananya. Suatu saat adalah saya seperti air aja ngalir, ya udah saya tembakin aja itu panahnya, ya kan, anak panahnya kira-kira ke arah mana yang nggak jelas gitu kan. Kadang bisa lari ke pohon, kadang juga nggak kenain sasaran, jatuh ke tanah juga, kadang melayang tinggi tiba-tiba jatuh ke tanah lagi gitu. Nggak ada yang kemudian sampai kepada tujuan yang tepat dalam kehidupan. Sehingga sesederhana apapun tujuan orang itu penting. Ya ini untuk kita memiliki tujuan. Apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini pasti ada raihan besar yang kita ini. Kalau dalam Islam kita diajarkan tujuan besar kita adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan yang sangat perlu menjadi prioritas kita sebagai umat Islam. Sehingga apakah tujuan hidup dibatasi hingga kehidupan yang baik sesuai dengan syarat Allah? Tidak. Tidak ada yang bisa membatasi tujuan hidup kita kecuali diri kita sendiri gitu. Tapi tujuan yang paling besar dalam hidup ini diajarkan oleh Islam itu adalah tujuan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan ini tidak dibatasi dengan peradaban, tidak dibatasi dengan kehidupan dunia ini, tetapi juga tembus sampai dengan alam kubur kita, kehidupan akhirat kita, sampai dengan bagaimana kondisi kita nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu digambarkan di dalam hadis itu lamanya itu sampai 25.000 tahun sampai dengan 30.000 tahun. Dengan persiapan kita yang hanya 60 tahun rata-rata umat Islam, ya umat ini kan hanya 60 tahun kan, itu harus bisa bertahan di padang mahsyar itu sampai 25.000 tahun. Ya kan, bahkan kondisi di sana matahari itu jaraknya hanya sejengkal dari kita. Kalau sekarang jutaan kilometer jarak matahari kita, dan dengan jutaan kilometer itu rasa-rasanya 40 derajat saja sudah Masya Allah ya, sudah panas banget itu saja. Gimana yang jaraknya nanti hanya sejengkal, yang kalau kita ukur juga panas matahari itu sampai dengan 600 derajat Celcius. Wow. Jadi betul-betul luar biasa. Apa yang kemudian yang bisa menyelamatkan kita pada hari itu? Tadi amal-amal kita, kemudian produktivitas kita, kekuatan kita untuk terus berbuat baik, itu akan menolong diri kita. Bahkan banyaklah yang lain-lain bisa kita pelajari di hadis tersebut. Tapi kita lihat di sini bahwa tujuan hidup kita itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi dengan apapun. Mungkin usia kita bisa dibatasi, tapi tujuan kita tidak bisa dibatasi. Masya Allah, ini kan kehebatan dari manusia. Karena hanya ini yang bisa dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain nggak bisa. Contoh misalnya, ikan itu nggak punya tujuan yang bisa lebih dari batasan wilayah atau lingkungannya. Contoh misalnya
Apakah ikan kemudian bisa hidup di darat? Ya nggak bisa. Tujuan dia hanya bisa disesuaikan dengan kehidupan dia yang ada di air saja. Bahkan ada yang bisa hidup di air darat, ada yang bisa hidup di air laut, tapi nggak bisa hidup di air tawar, ya kan? Kemudian burung, burung apakah kemudian bisa hidup di laut? Ya, nggak bisa juga gitu. Dia emang habitatnya bukan di air. Tapi manusia, masya Allah, dia berlama-lama di air 60 hari, bahkan bertahun-tahun dengan kapal selam. Nah, ini yang disebut dengan ilmu. Dengan ilmu kemudian manusia bisa menembus apa saja. Di kapal selam itu bisa bisa 2 tahun. Kan kalau perang itu kan kapal selam itu bisa bertahun-tahun. Terus di bulan, wah itu bisa juga. Jadi di bulan saja orang bisa mendarat, ya kan? Gitu. Jadi nggak ada yang bisa membatasi. Yang bisa membatasi pasti ajal. Tapi tujuan itu tidak dibatasi. Jadi silakan kita membuat tujuan kita menjadi lebih baik. Tetapi Islam mengajarkan tujuan yang besar itu adalah bagaimana kita mencapai ridha Allah SWT. Nanti silakan dibuat tujuan-tujuan kecil di bawahnya. Tujuan kita nanti sebagai anak, sebagai seorang pelajar, sebagai teman, sebagai adik, sebagai kakak, itu dia sebagai yang pertama adalah sebagai hamba Allah, itu yang harus jadi prioritas utama. Nah, apakah satu-satunya tujuan dari perasaan dan indera termasuk dalam mesin hidup Anda dibatasi untuk memuaskan keinginan rendah jiwa dalam kehidupan fana? Nah, ini harus kita pikirkan. Sayang banget kalau seandainya tujuan kita hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Dan itu semua bersifat jangka pendek. Ya, tapi kalau yang luar biasa itu biasanya bersifat jangka panjang. Orang lain bermain-main di mall, antum sekarang sedang belajar hadir di kajian Rahis yang insya Allah bermanfaat bukan cuma kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat. Ya kan? Yang lain kemudian sedang memaafkan kalau anak muda berdua-duaan gitu kan, di tempat sepi, antum justru menghindari kebiasaan-kebiasaan hal seperti itu. Yang lain memuaskan dirinya dengan hal-hal yang sifatnya mendekati perzinahan, antum justru sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan masa depan dengan antum itu dengan cemerlang. Masya Allah. Jadi jangan kemudian kita membatasi hidup kita dengan itu. Orang bilang saya ingin bebas, sebetulnya perkataan bebas itu justru itulah yang membatasi dia. Nggak ada orang yang bebas. Kalau antum pikir bahwa kita bisa bebas seperti anak pang ya, dia bilang pokoknya saya bebas. Ya. Nggak ada yang bebas. Selama kita tidak bisa mengatur kapan kita harus lapar, antum nggak pernah bebas. Hari ini saya mau ngatur nih, hari ini saya lapar, nggak bisa, ya kan? Mohon maaf nih, misalnya kita juga pengen ngatur kapan kita harus buang air besar, nggak bisa. Jadi kalau itu saja tidak bisa, hal yang sederhana itu saja tidak bisa diatur oleh antum, gimana caranya antum mau bebas? Sampai ada orang penelitian, saya nggak mau makan nih selama hidup saya, nggak bisa. Namanya manusia itu ada aturannya, kemudian juga dia tidak bisa bebas. Nah, kalau misalnya masih, wah itu bisa saya atur, Pak. Mungkin yang sederhana, mengatur kapan kita harus mati, apakah bisa? Itu juga nggak bisa. Sekalipun kita bunuh diri kan, misalnya ada orang bunuh diri dari gedung, tiba-tiba bukannya mati gitu kan, ternyata malah cacat seumur hidup. Jadi mati enggak, hidup pun tidak. Ya, artinya selama itu tidak bisa diatur, nggak ada manusia yang bebas. So kalau emang dasarnya kita memang berjalan dengan sunatullah Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan aturan-aturan yang penciptanya saja sudah menetapkan seperti ini, kemudian kita keluar dari kerangka aturan tersebut, ya biasanya ya konslet, ya. Kan kita nggak mau hidup kita juga menjadi konslet, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari penciptanya. Antum buat komputer, ya kan? Atau inilah handphone yang antum pegang saat ini, itu ada aturannya. Kalau misalnya dipakai sesuai dengan kapasitasnya lebih juga repot. Ada handphone yang kapasitasnya kalau mau main game cuma 1 atau 2 ini, lebih dari 2 ya panas gitu.
Atau ada game yang permainan syaratnya harus kayak gini-gini. Ini di bawah standar. Kita pakai buat main game kayak yang itu. Ya panas juga, akhirnya lama-lama juga jebol. Jadi tujuan hidup kita, Masya Allah, itu kita yang membuat. Tapi tujuan yang paling besar dalam hidup kita sebagai umat Islam, itu adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu hidup? Hidup, ya kan, sudah digambarkan di dalam Islam. Hidup itu ya memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjadi khalifatul ardh, menjadi wakil Allah di dalam muka bumi ini. Ini menjadi khalifatul ardh ini subhanallah, ini saja membuat malaikat bertanya. Jadi waktu itu yang protes bukan cuma iblis saja. Jadi malaikat pun bertanya. Yang di surat Al-Baqarah juga disebutkan, ya Allah, kenapa manusia ini bertanya ini? Kan istilahnya kelas malaikat saja bertanya. Ya, kemudian Allah melanjutkan dengan kata-kata, aku lebih mengetahui apa yang kamu ketahui. Walaupun itu protesnya, kenapa sangat keras juga. Ya Allah, kenapa engkau membuat makhluk yang kemudian nanti akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi bahkan sebelum dibuat saja, itu malaikat itu kecerdasan luar biasa, udah tahu visinya ke arah mana nanti manusia kalau dia dibuat. Bukan cuma itu saja, iblis ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu visinya juga luar biasa, sudah ke depan. Ya, waktu itu belum diciptakan Siti Hawa, bahkan anak-anak keturunannya juga belum ada pada saat itu. Tapi iblis itu sudah minta ini kan, ya Allah, aku minta izin dari hukuman ini. Kemudian Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang mempersilahkan, apa itu? Saya ingin diberikan izin untuk menggoda Adam dan seluruh anak-anak keturunannya. Pada saat itu belum ada. Tapi visinya iblis itu loh. Jadi yang kita hadapi ini bukan yang menjadi musuh kita di dalam akal itu adalah syaitan. Ya kan? Jadi bukan makhluk yang nggak pintar. Jadi makhluk yang memang sudah punya visi sangat luar biasa bahkan sebelum kita hidup. Jadi hidup kita, kalau kita berpegang pada sesuai dengan ketentuan Al-Quran, pedoman hidup kita. Makanya tadi disebutkan Islam itu the way of life. Ya kan? Islam itu kalau diartikan hanya sebagai agama sangat kurang. Ya, kemudian agama Islam, oke lah, itu menjadi makna yang kemudian berkembang, kemudian pelan-pelan mendekati kepada arti ad-din sendiri. Kan di Al-Quran disebutkan ad-din. Jadi arti agama dengan arti ad-din itu berbeda ternyata. Ya kan? Skupnya lebih lengkap ad-din. Kalau agama itu, kalau kita lihat di Wikipedia, nanti teman-teman bisa lihat di Wikipedia, agama itu kan artinya tidak, agama itu terpecah-pecah. Artinya kalau agama itu digabungkan, katakannya menjadi sesuatu yang tidak terpecah-pecah, ya kan? Bersatu dan yang lain-lain. Tapi kalau ad-din itu pedoman, ya, cara hidup. Sehingga dia bukan saja menyatukan, tapi dia adalah sebuah prosedur di dalam hidup yang harus memang kita ikutin. Mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang hanya ada pada sunatan, pada perkawinan, pada kelahiran, atau ada pada kematian. Kemudian Islam itu tidak ada di dalam konteks hidup kita, di dalam belajar, di dalam keluarga, di dalam mendidik anak, kemudian di dalam kegiatan ekonomi. Itu tidak ada. Nah, itu salah. Padahal harusnya ada. Ya, ketika Islam itu menjadi ad-din disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia harus selalu ada di dalam hidup kita. Kenapa? Supaya charge kita terhadap Allah Subhanahu itu tetap 100%, sehingga kita harus selalu menjaga ibadah kita dengan baik. Contoh misalnya handphone itu kalau dia dimainkan sama kita kan, dia selalu menurun ya, 100%, 99, kemudian 70, sampai akhirnya titit gitu kan, wah, baterainya udah mau habis.
Jangan kan itu, nggak dipakai aja, ya handphone itu kemudian turun pelan-pelan 3 hari atau udah 10%. Ya, sekarang gimana caranya supaya dia tetap optimal 100%? Satu-satunya cara adalah kita colokin charger kita, ya udah di 100% kan. Makanya yang tadinya 50% dia akan naik jadi 100%. Sama dengan kita juga. Kalau kemudian kita lepas hubungan kita sama Allah SWT, maka keimanan kita akan turun, apalagi 3 hari nggak sholat gitu kan, 3 hari nggak buka-buka baca Quran, ya udah 0%, sama kayak itu, kayak apa, kayak handphone. Nah, kalau udah 0% atau tinggal 15%, ya yang masuk dalam diri kita apalagi kan, kecuali kemudian kita akan mudah digoda oleh syaitan. Nah, itulah kehidupan dalam Al-Quran ya diajarkan. Nah, kita lihat apa yang menjadi tujuan hidup itu. Nah, tujuannya adalah mengenal siapa pencipta dan pemilik alam semesta ini dengan bersyukur dan beribadah kepadanya. Makanya kalau ada tugas orang tua, ya, tugas orang tua itu sederhana terhadap anaknya. Yang paling utama itu adalah mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas utama. Nanti anaknya mau jadi apa itu urusan belakangan. Ya kan? Kadang setiap anak itu kan skillnya berbeda-beda, ya kan? Kadang anak satu, anak dua, anak tiga beda-beda. Apalagi dengan bapaknya gitu kan. Dengan bapaknya jauh gitu kan. Apalagi bapaknya zaman apa, anaknya udah zaman milenial. Jadi udah. Tapi yang utama, yang sama, yang harus disamakan adalah bahwa orang tua itu harus mengenalkan si anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam proses belajar. Maka proses belajar yang paling utama itu adalah proses belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal Allah dengan baik, berarti dia akan mengenal dirinya dengan baik. Atau dibalik, siapa yang tidak mengenal dirinya dengan baik, berarti dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mengenal sama Allah Subhanahu wa taala? Dirinya saja tidak dikenal. Atau dibalik lagi kan. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan kenal diri kita. Allahu a'lam. Nah, yang kedua, mengolah dunia sebagai khalifah untuk mengetahui dan merasakan ayat-ayat Allah sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT. Nah, ini luar biasa nih Pak. Ini kan kata-kata yang paling ditakuti di Indonesia saat ini. Kalimat khalifah itu memang mau wakil. Apa yang diwakilkan kita sebagai manusia dari Allah SWT? Ini pertanyaan penting. Banyak yang nggak tahu juga gitu. Kita diciptakan sebagai khalifah. Wah, ini artinya sebagai pemimpin. Wah, kalau semuanya jadi pemimpin repot juga. Siapa yang mau jadi dipimpin? Nah, jadi khalifah itu adalah mewakili sifat-sifat Allah. Apa yang dimana yang kita wakili? Yaitu yang 99 asmaul husna. Rasa kasih sayang, rasa pengasih, rasa menciptakan. Bahkan manusia itu bisa menciptakan dengan sifat-sifat. Dan ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Burung bisa nyiptain kereta? Nggak bisa. Karena nggak diberikan kekuatan itu kepada si burung, si monyet, si siapa lagi, si kera, itu nggak bisa. Cara makanya sama. Dia nggak akan menjadi makhluk yang beradab. Yang beradab itu adalah manusia. Yang tadinya sepeda diciptakan, bisa ciptain motor, bisa ini. Itu dari Dari sifat-sifat Allah yang diberikan kepada Allah kepada manusia. Apalagi Al-Qudus, ya kan, Maha Suci. Kemudian manusia bisa bersuci kan. Kalau binatang mohon maaf nggak bisa gitu kan. Mohon maaf, buang air besar ini sembarangan dan dia cuek aja. Dan itu benar. Jadi jangan marah-marah nanti kalau ada kucing berak sembarangan di kita, emang dia nggak punya gitu. Kemudian kan bisa dilatih atau dikasih tanda-tanda. Nah, dia belajarnya gitu tuh, nggak belajar, nggak bisa ya, gini nggak nyampe ke sana gitu. Nah, ini itulah bedanya. Kemudian kenapa ini menjadi yang saat ini menjadi yang ditakuti? Antum bisa bayangin, yang antum wakili itu adalah nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan orang di dunia itu sangat banyak yang tidak mampu untuk menjalankan nilai-nilai ketuhanan. Dan inilah kalau kita lihat ya sekarang, dan kita flashback kepada kehidupan orang-orang Quraisy. Kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah? Bukan mereka tidak paham, tetapi mereka paham. Ya, dengan kebiasaan mereka yang selalu menghambur-hamburkan hawa nafsu, kemudian mereka harus mengesahkan Allah
itu sesuatu yang apa, yang nggak mudah buat mereka. Kita bilang kayak gitu ya. Bahkan nggak mau emang. Kenapa? Karena mereka harus meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan ini, kemudian tunduk kepada seorang anak muda yang bernama Nabi Muhammad SAW. Oh, itu repot juga sama mereka. Mereka yang sudah punya kekuasaan. Nah, wakil-wakil itu memang sangat berperan penting itu di dalam bidang kekuasaan. Bukan berarti nggak ada bidang-bidang lain, tapi dia akan berperan aktif dari kepemimpinan, dari pemimpin dan lain. Ada seorang pemimpin kemudian mewakilkan sifat-sifat Allah, dia pasti jadi pemenang, insya Allah. Dan itu sudah dibuktikan Rasulullah dan para sahabat. Kan? Selama 23 tahun Rasulullah mempersiapkan para sahabat. Ya kan, antum bisa bayangin kelas sahabat dan Rasulullah itu dipersiapkan bukan kelas lokal, bukan kelas menteng yang atas, bukan kelas Minangkabau, tapi kelas dunia. Antum bisa bayangin yang mereka kemudian ekspansi dengan keislaman mereka itu bukan perdagangan, bukan sekedar ekonomi, tapi wilayah kekuasaan. Bukan saja wilayah kekuasaan itu kemudian dimiliki kemudian tidak bisa mengelola, mereka bisa mengelolanya dengan baik, dan itu membuat negara-negara yang tertekan itu ingin bergabung dengan umat Islam pada saat itu, dan itu mengganggu dua imperium besar pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Ini dari sejarah saja sudah kita bisa lihat. Tapi sayangnya umat Islam itu tidak mau memegang teguh nilai-nilai keislaman itu sendiri. Jadi wajar kalau hari ini kita masih terus berusaha untuk mengkondisikan Islam itu apa, ini apa. Belum bicara masalah skala yang lebih besar dari itu. Kita akhirnya jadi terlambat. Orang lain belajar tentang Islam, ya kan, orang-orang Yahudi dan yang lain, ya kan, untuk mempelajari bagaimana mereka bisa besar pada waktu itu. Ya, hari ini kita justru dikerdilkan dan kita seperti kerbau yang dicucuk hidungnya di arah kiri, oke, di arah kanan, oke, ditawarkan budaya Barat, oke, ditawarkan budaya Korea, oke, ya kan, budaya Islam, itu sama sekali tidak di. Nah, kita lihat 3 menit lagi kita istirahat ya. Keajaiban penciptaan, Masya Allah, kita lihat. Setelah kita udah tahu tujuan kehidupan kita seperti apa di dalam Islam, keajaiban penciptaan kita lihat seperti kehamilan, pergerakan benda-benda langit, fenomena atmosfer, berbagai hewan dan kehidupan nabati sehingga mengagumkan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Semua hal-hal di atas adalah ayat-ayat bagi pemahaman manusia untuk berpikir. Ya kan, keajaiban penciptaan itu juga luar biasa, Pak. Jadi kita itu bukan, mohon maaf gitu, seperti yang dikatakan oleh Darwin, keturunan dari monyet gitu kan. Bukan, beda sekali. Jadi monyet yang sekarang sama monyet yang di perbakaran juga sama sebetulnya. Bahkan menurut penelitiannya capung yang sekarang dengan miliaran tahun yang lalu itu juga sama. Sapu-sapu itu termasuk ikan purba kan. Yang ada di Indonesia banyak dikali-kali itu kan termasuk ikan purba. Termasuk komodo yang juga ada di Indonesia itu juga nggak pernah berevolusi gitu kan. Jadi kalau kita ada yang mengatakan kita itu dari monyet gitu, ya Masya Allah. Dan itu dijadikan kurikulum pendidikan itu dari ditanamkan dari SMP, SMA, sehingga kita selalu berpikir kita adalah titik-titik tadi. Padahal monyet dengan manusia itu berbeda. Nah, keajaiban penciptaan kita juga bukan sesuatu yang asal-asalan. Kan sederhana kita lihat dari fisik, kan, mata kita, tangan kita, kuping kita, itu letak-letaknya menurut penelitian luar biasa. Nggak pernah mata itu ada di mata kaki kan, walaupun di kaki ada mata gitu. Coba kalau matanya ada di mata kaki, gimana cara kita ngeliat? Kelilipan terus kali kan. Kuping misalnya ada di punggung, kuping ada di dengkul, itu gimana caranya? Tapi bagian luar fisik saja kita yang kita lihat, coba kita berkaca, itu sudah sangat ajaib, sangat luar biasa. Ya, khususnya untuk manusia. Coba kita lihat alis kita gitu kan. Kenapa dia nggak panjang-panjang kayak rambut kan? Coba kalau misalnya alis ini tiba-tiba panjang gitu kan. Antum kalau harus dikibas dulu rambut alisnya. Kenapa dia tidak tumbuh-tumbuh? Kenapa bulu mata kita nggak tumbuh-tumbuh seperti rambut dan yang lain-lain seperti kumis lah atau jenggot? Ya kan ini ajaib, Pak. Luar biasa. Apa yang membuat dia kemudian tidak tumbuh? Ya kan udah
nggak tumbuh-tumbuh, ya kan, yang perempuan alisnya dipotong, diganti dengan apa, spidol. Nah, ini kan ini ajaib untuk bagian-bagian tubuh kita, ya kan. Belum lagi gigi, belum lagi mulut dan apa, hidung, itu juga sesuatu yang sangat ajaib. Itu baru bagian luar aja lah. Ya, kenapa tangan kita juga jumlahnya 5? Kenapa nggak 6? Kenapa nggak 10? Bukankah lebih banyak lebih baik? Ternyata bukan hanya sekedar bicara masalah fungsi, tapi masalah keindahan, masalah ketepatan. Semua struktur tubuh kita ini sudah dirancang setepat-tepatnya untuk kebutuhan manusia hidup. Ya kan? Dengan 2 kaki kita juga bisa lebih fleksibel buat berjalan, bergerak, bekerja, dan lain-lain. Putar 180 derajat, naik turun 90 derajat, itu bisa dilatih, bisa split, bisa kadang-kadang jungkir balik, bisa dilatih gitu kan. Coba kalau burung jungkir balik nggak bisa. Apa bisa terbang? Bisa dengan ilmu. Kita bisa naik pesawat, kita bisa kecepatan kita bisa 800 km per jam. Bahkan ada mobil diciptakan waktu itu, bukan mobil di jalan sih, mobil balap itu sampai 2000 km per jam. Itu bisa, itu orang mengendalikan. Jadi luar biasa buat manusia ini. Itu aja baru bicara tentang keajaiban kita diciptakan oleh manusia. Belum prosesnya dari awal. Ya kan, proses dari awal itu luar biasa. Nah, kita lewat ya. Itu nanti bab lain aja kita bicaranya. Nah, kita masuk ke dalam Islam. Baik, Ikhwafillah, ini kita sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke MC, nanti kita istirahat kurang lebih 15 menit ya. Silakan MC, saya kembalikan. Baik, syukron untuk Ustadz yang telah mengakhiri sesi pertama untuk NKI pada pagi hari ini. Untuk para peserta dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti akan kembali lagi pada pukul 10.35. Dipersilakan untuk boleh meninggalkan Zoom terlebih dahulu, boleh stay dulu, boleh stay di Zoom. Pokoknya jam 10.35 kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Makasih. Mulai dan istirahat sudah selesai. Anda akan berikan kepada Bang Rizky Son. Pada Bang Rizky Son, Anda persilakan untuk melanjutkan materinya. Oke, baik. Syukran. Farhan, boleh saya dijadiin host lagi supaya bisa share materinya. Oke. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di sini ya. Nah, kita lihat secara pengertian, secara etimologis, asal usul kata lugawi, kata Islam itu berasal dari bahasa Arab. Dia artinya selamat. Dan dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Jadi kalau kita bisa melihat perjalanan Nabi dan Rasul ya, ini semuanya dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW penutup, itu semua yang dibawa oleh mereka adalah Islam. Jadi nggak ada yang lain. Ya, dan yang dibawa adalah agama tauhid, ajaran tauhid yang selalu mengesahkan Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang berbeda sebetulnya dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang berbeda itu tantangannya. Yang beda itu adalah waktu dan zamannya. Di zaman Nabi Adam kita tahu ayat kemudian wahyu-wahyu yang diturunkan itu hanya sebatas mengatur kehidupan keluarga saja. Karena waktu itu hanya memang kehidupan keluarga, nggak lebih dari itu, ya kan? Kemudian mengatur bagaimana hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.
Masuk ke fase berikutnya mengatur tentang kehidupan masyarakat, sampai pada akhirnya sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW itu mengatur sampai dengan bagaimana masyarakat itu bernegara. Ini lebih lengkap, lebih kompleks dan luar biasa. Ya kan? Bahkan kita sudah juga mendengar kan di tengah-tengah fase Mekah. Fase Mekah itu dakwah yang dimana Rasulullah hanya mengajarkan akidah, mengajarkan keimanan, fokus kepada situ, tidak ada yang hal-hal yang sifatnya berat pada saat itu. Maksud berat itu lebih kepada hubungan antara manusia dengan manusia. Tapi ini benar-benar yang diajarkan itu adalah dalam konteks akidah dan keimanan. Tapi ada surat yang turun di tengah-tengah fase itu pada saat umat Islam itu komunitasnya hanya berjumlah 40 sampai dengan 80 beberapa riwayat. Jadi anggaplah itu memang komunitas yang kecil, hanya 40 waktu itu umat Islam sampai dengan 80. Nah, kemudian ayat itu turun di tengah-tengah mereka, yaitu surat Ar-Rum, surat tentang Romawi. Kita tahu pada saat itu Romawi itu adalah negara power pada saat itu, yang hampir menguasai peradaban dunia cukup banyak. Ya, ada Persia pada saat itu juga. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Romawi. Apa maksudnya? Kenapa tidak negara Mesir yang dekat-dekat dengan Arab, ya? Atau Mekah sendiri disebutkan surat khusus tentang Mekah, tentang Madinah atau yang lain-lain. Kenapa justru di sini disebutkan surat Ar-Rum? Nah, ini kita harus berpikir dengan baik bahwa di tengah-tengah itu ada tujuan Allah SWT untuk memberikan pelajaran kepada umat Islam pada saat itu, yang pada saat itu jumlahnya masih sedikit, itu belajar tentang geoekonomi dengan geopolitik. Nah, pada suatu saat mereka nanti berkembang, mau tidak mau mereka akan berhadapan dengan imperium besar tersebut. Masya Allah. Jadi sudah dipersiapkan Allah dengan baik, dan umat Islam pada saat itu mau belajar dengan baik. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 112 di sini bahkan barang siapa menyerahkan diri kepada Allah sedang dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya. Kalau hari ini dua hal penyakit dalam diri kita, ya, rasa khawatir yang terlalu berlebihan. Apa tuh rasa khawatirnya? Takut miskin, takut ini, takut apalah itu. Itu rasa khawatir itu selalu ada. Tapi kalau seandainya kita berserah diri kepada Allah SWT, menyerahkan semua masalah kekhawatiran itu, ya Allah, saya serahkan dan saya yakin dengan dengan kebaikan yang Engkau akan berikan ketika aku berbuat baik, insya Allah kita akan lebih tenang melangkahkan step kaki kita dengan baik. Apa yang lebih baik dari ketenangan selain itu? Kan ada orang kaya saja butuh ketenangan, ya kan? Bahkan kalau perlu dibeli sama dia miliaran bahkan triliunan orang kaya. Atau kalau misalnya sudah mendapatkan ketenangan tanpa harus membayar miliaran bahkan triliunan, kayaknya antum lebih kaya daripada mereka. Dan kemudian tidak pula bersedia hati kan. Kenapa hal yang ini juga yang mengganggu manusia adalah sedih kan. Sedih karena kita melakukan sesuatu hal yang kadang-kadang udah dilarang, masih juga bahasa kita itu kan bahasa orang milenialnya masih bandel juga dilakuin gitu. Dibilang jangan dilakuin juga. Apa yang terjadi? Ya akhirnya kita kecewa, merasa sedih, merasa dikhianati. Itu aja melakukan yang benar saja kadang-kadang kita masih kecewa. Apalagi melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tingkat kekecewaannya dan sedihnya itu lebih tinggi dibandingkan yang tadi berbuat baik. Tapi bedanya yang berbuat buruk dengan berbuat baik, yang satu bicara masalah tingkatan derajat untuk naik tanda-tanda berikutnya, yang kalau yang satu kayaknya sia-sia gitu jadinya. Ini secara etimologis. Jadi Islam itu adalah menyerahkan diri, tunduk dan patuh. Kalau kita tunduk, patuh, kemudian menyerahkan diri semuanya kepada Allah SWT, insya Allah rasa khawatir, kemudian rasa sedih itu bisa kita atasi dengan baik. Karena nggak ada juga orang yang
nggak sedih sepanjang hidupnya, nggak perlu juga. Termasuk dengan apa? Dengan, halo ya, termasuk juga dengan rasa atau perasaan. Kan dalam hidup ini kita cuma mengenal, kadang-kadang cuma kenal yang namanya rasa bahagia aja. Adakah orang yang kemudian bahagia terus-terusan? Ya, jawabannya mungkin kita bilang nggak ada, atau bilang saya nggak pernah bahagia, itu juga bohong juga. Karena dalam hidup kita akan melewati bahkan bersentuhan dengan jutaan rasa dalam hidup kita. Kalau seandainya kita berharap cuman rasa bahagia aja, itu ibarat kita maunya kalau makanan itu maunya manis manis aja kan, apa ya rasa apa jadinya kalau kita cuma makan yang manis-manisan, ya kan bisa-bisa sakit gula kan, sakit gula ya, kita juga nggak nikmat juga. Tapi kalau misalnya rasa manis dicampur dengan rasa pahit, contohnya kopi, kopi itu kan pahit ya, ada kopi dikasih sedikit gula, rasanya nikmat banget. Atau yang gurih, rasa gurih dicampur dengan rasa asin, ya kan? Ikan gurih dicampur dengan garam yang asin, sehingga rasanya jadi lebih apa baru. Sehingga rasa-rasa di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bisa mengkombinasikannya dengan baik, ya, tadi akhirnya kita tidak memiliki banyak pilihan dalam hidup kita. Kemudian dari istilah bahwa Islam itu adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini pengertiannya utuh. Definisi yang apa? Yang mudah-mudahan ini mudah kita serap. Bahwa di apa Islam itu adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu-wahyu Allah, ya kan? Dan itu kenapa kita juga harus mengikuti Rasulullah, karena dia memang semua caranya diajarkan kepada Rasulullah SAW. Disitulah kita menggali jejak-jejak yang ditinggalkan para sahabat, yang ditinggalkan para ulama-ulama selanjutnya sampai dengan ulama-ulama yang sekarang. Dan sehingga dia adalah ketundukan kita. Jadi sebelum kita mengikuti, kita harus tunduk dulu, berlapang dada dulu. Kalau kita nggak tunduk, kita nggak berlapang dada, ya sulit semuanya. Ini apa sih? Jawabannya pasti kayak gitu. Coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk berdakwah berhadapan dengan Firaun. Ini yang dihadapi Firaun, bukan orang sembarangan. Firaun itu udah bukan manusia lagi ya, dia mengaku Tuhan. Jadi kalau orang udah ngaku Tuhan, wah luar biasa, mencabut nyawa manusia juga, jadi Tuhan dia bisa. Gitu. Jadi yang dihadapi itu adalah Firaun yang mengaku Tuhan, sekaligus adalah bapak angkatnya Nabi Musa. Satu sisi begitu, yang satu lagi ayah angkatnya. Tapi apa yang diminta sama Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu bukan senjata, bukan panahan, bukan kekuatan Superman atau seperti Hulk atau Iron Man yang ditanamkan oleh orang-orang Barat kepada anak-anak muda kita. Bukan itu. Tapi yang diminta oleh Nabi Musa di dalamnya, Rabbi Sahbir Sorli. Jadi ya Allah berikan aku kelapangan dada. Itu kuncinya. Bahkan Rasulullah ketika ditanya Aisyah ketika di rumah, Rasulullah, adakah yang lebih berat dibandingkan perang Uhud bagimu? Jadi perang Uhud itu Rasulullah itu kepanah, Rasulullah itu terluka juga, bahkan gigi geraham itu copot karena kena senjata yang nancep ke pipinya Rasulullah, dan itu nyabutnya aja luar biasa itu. Nanti bisa dibaca di sejarah. Kata Rasulullah, ada lagi yang lebih berat dari itu. Bahkan di perang Uhud itu kan umat Islam juga kalah gitu. Jadi udah terluka, kalah. Kemudian habis itu ada konspirasi pengkhianatan di Madinah pada saat itu. Jadi setelah perang Uhud, umat Islam yang masih berdarah-darah, yang masih basah luka-lukanya, itu bergerak lagi, ya kan, berjalan 3 hari lagi ke Madinah, kemudian berhadapan dengan orang pengkhianat, para pengkhianat di Madinah. Jadi kata Rasulullah, ada yang lebih berat lagi dari itu. Kata Rasulullah, apa itu Rasulullah? Kejadiannya ada di kota Taif ketika aku berdakwah dari satu pintu ke pintu yang lain.
ya di kota Taif. Jadi sebelum kota Taif itu ada kota-kota yang lain. Dan Rasulullah sendiri berjalan dengan anak angkatnya. Nggak didampingi dengan para sahabat rame-rame, berdua berjalan pada saat itu. Ya kan, masuk dari satu kota-kota lain, dan yang terberat pada itu adalah kota Taif. Ya, kota Taif, dia disambut, ini ternyata dijebak, bukan disambut tapi dijebak kan, dijebak, kemudian dikumpulin semua orang, anak kecil, wanita-wanita itu, kemudian dihina, bukan cuma dihina gitu, tapi juga ditimpukin pakai batu, di kata-katain, di ini, dan terus itulah yang terberat. Sampai akhir Rasulullah keluar dari kota itu dalam kondisi berdarah-berdarah, kemudian istirahat di pohon. Ternyata datanglah malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung bukit Taif itu, berdua datang. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, aku menyampaikan pesan terkait dengan apa yang dilakukan oleh kaum. Wah, ini udah Rasulullah udah punya perasaan ini, nggak enak. Kemudian ditambah lagi ada aku membawa ini malaikat penjaga gunung untuk bisa engkau perintahkan kamu. Nah, kemudian bahkan kata malaikat penjaga gunung tersebut, dia mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku bisa diberikan izin untuk menghimpit kota tersebut dengan 2 gunung. Kata Rasulullah kepada Isa, itulah yang terberat buatku. Kenapa? Karena aku diberikan kekuatan untuk memusnahkan manusia. Jadi itu yang terberat. Dan pada saat itu Rasulullah bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi kesal juga mungkin, dihina gitu. Dan kekuatan itu ada di tangannya. Ya hanya menyebutkan ya saja sudah hancur semuanya itu. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai umat ini. Kemudian di akhir, ya Allah, apalagi yang membuat engkau ridho, kembali. Walaupun aku disakiti, aku dilukai oleh umat, kalaupun itu bisa membuat ridho, aku akan melakukannya lagi. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah itu sudah berlapang dada dari awal. Kalau Nabi Musa dia berdoa dulu, jadi luar biasa. Jadi kekuatan Nabi dan para Rasul itu bukan pada kekuatannya, kesaktiannya, bukan, tapi justru kepada kelapangan dadanya. Nah, ini kuncinya. Sehingga Islam adalah tuntukan seorang hamba. Jadi kita perlu berlapang dada untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang ada di Al-Quran, kemudian menjadikan pedoman hidup kita. Jadi khas di Islam pertama adalah Rabbani. Bahwa Islam merupakan agama yang bersifat Rabbani, yang artinya apa? Yaitu bahwa sumber ajaran Islam, pembuat syariat dan hukum, dan hadsnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan manusia, tapi Allah langsung yang diwahyukan kepada Rasulullah, baik melalui Al-Quran maupun Sunnah. Antum bisa bayangin kitab-kitab yang lain mungkin bisa jadi berubah, ya kan? Ya kan, kitabnya nggak pernah konsisten. Ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru, dan tapi Al-Quran, Masya Allah, itu terjaga dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga Allah menjamin, Allah yang menjaga Al-Quran. Nah, dengan cara apa? Coba menghafal Al-Quran itu menjadi mudah buat anak kecil umur 9 tahun. Dan itu orang-orang pilihan semua yang dipilih oleh Allah semua. Karena nggak semua juga orang bisa hafal Quran, walaupun dikatakan mudah. Ya. Tapi nggak ada satupun kitab-kitab yang lain yang itu bisa dihafal oleh umat-umatnya. Tapi kalau mohon maaf, bahasanya di Al-Quran itu seperti kacang goreng. Ada bahkan di Palestina itu hampir semua anak-anak itu umur 9 tahun, 10 tahun itu hafal Quran semua di umur 9 sampai 10 tahun. Itu dalam kondisi yang mereka terintimidasi, dalam kondisi perang, setiap hari dengar bom, setiap hari dengar senjata. Hari ini kalau kita cuma dengar Mobile Legends, dengerin nggak hafal-hafal juga gitu. Jadi Masya Allah. Jadi Islam itu bersifat rabbani. Yang kedua, insani, alamnya, kemanusiaan dan universal. Artinya bahwa Islam memang Allah jadikan pedoman hidup bagi manusia yang sesuai dengan sifat dan unsur kemanusiaan. Jadi Islam itu gitu. Ya, misalnya semuanya pas, nggak ada, karena Islam itu adalah agama pertengahan.
nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga akhirnya menyepelekan. Yang berlebihan misalnya, wah saya lagi semangat nih, saya pengen sholat zuhurnya 20 rakaat, itu nggak boleh, karena aturannya nggak begitu. Wah, aduh saya lagi semangat nih, saya pengen pengen puasa, nggak buka-buka, ya nggak boleh gitu. Ada batasannya, ada aturannya, ada pedomannya, dan itu harus ditanya, harus tunduk dan patuh dengan pedoman tersebut. Terus dalam hal bersedekah boleh nggak berlebihan? Nggak boleh juga. Masa kan duit saya gitu. Ya ada sejarah kan di dalam sejarah Rasulullah ketika itu lagi perang besar, pada perang apa ya? Perang yang melakukan perjalanan itu sampai 40 hari. Jadi semua sahabat ingin berkontribusi dengan luar biasa. Sampai ini ada kisah yang menarik kan, si Utsman, Umar, dan Abu Bakar. Ketika Utsman datang, ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan 100% dari seluruh harta saya. Wah, semangat banget kan. Tapi Rasulullah nanya, nih sebetulnya logik atau enggak? Rasulullah nanya kepada Utsman, Utsman, apa yang akan kau berikan kepada anak dan keluargamu? Wah, di situ Utsman nggak bisa jawab kan. Kemudian singkat cerita ditinggal-tinggal, ya Rasulullah, insya Allah saya menginfakkan 50% di jalan Allah, dan 50% itu nanti keluarga dan anak saya. Wah. Kemudian datang Umar kan, Umar bin Khattab datang dan nggak mau kalah juga. Ya Rasulullah, saya siap menginfakkan 100% dari harta saya. Kemudian Rasulullah nanya lagi, ya Umar, apa yang akan kau berikan kepada anak dan keluargamu? Umar juga bingung. Akhirnya, ya Rasulullah, sesungguhnya 25% itu cukup untuk anak dan keluargaku. Ya, setelah diskusi yang panjang kan, ya Rasulullah menerima zakatnya infaknya yang 75%. Datang lagi Abu Bakar. Nah, Abu Bakar datang, ya Rasulullah, aku ingin infakkan 100% dari seluruh hartaku. Rasulullah nanya ke dari Abu Bakar, apa yang kau berikan kepada anak dan keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya cukup untuk aku, keluargaku, dan anak-anak. Masya Allah. Akhirnya 100% itu diterima. Jadi Rasulullah itu menerima dan membuat segala sesuatu itu sangat baik. Kalau orang nggak bisa menjawab caranya gimana, itu nggak bakal diterima sama Rasulullah. Gitu kan, dalam berinfak saja yang nggak ada batasannya. Rasulullah membatasi para sahabat sesuai dengan keimanan mereka masing-masing. Kalau ditanya, ada yang nanya satu-satu di forum, nanya itu apa Abu Bakar kan udah 100%, gimana cara ngasih anak? Kan jawabannya Allah dan Rasulnya. Ya betul. Ya, apa yang kemudian membuat doa seorang Rasul itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang ada yang miskin aja kaya itu bisa didoakan oleh Rasulullah. Apalagi Abu Bakar sudah yakin 100% seperti itu. Dan logik ekonomi juga, Abu Bakar itu menyerahkan harta lancarnya gitu, tapi ada kebun-kebunnya yang perlu waktu juga sebetulnya, tapi masih ada harta-harta tetapnya yang memang kan nggak mungkin lagi sedekah ngasihnya kebun orang yang dibutuhkan harta lancar kan, harta cashnya yang dibutuhkan, yang diberikan para orang untuk bersedekah itu kan harta cash semua, apalagi untuk kegiatan yang sifatnya sangat detail. Nah, sehingga kita bisa lihat justru yang diterima 100% itu adalah Abu Bakar dengan ukuran keimanan yang sangat bagus. Nah, yang ketiga, syumulia. Jadi khasnya Islam itu adalah syumulia. Artinya bahwa karakteristik Islam adalah bahwa Islam merupakan agama yang universal, mencakup segala aspek kehidupan manusia, menyentuh segenap dimensi politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, mengatur manusia dari semenjak bangun tidur, hingga tidur kembali, merambah pada persyaratan dari semenjak manusia dilahirkan dari perut ibu hingga ia kembali ke perut bumi, dan terus demikian, dan dia meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian yang kelima, ciri Islam itu adalah al-adalah. Ya, karakteristik Islam itu merupakan agama keadilan. Agama keadilan. 11/5 ya. Oke, kita lanjutkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki konsep keadilan merata, kan?
Kalau adil itu arti sederhananya kan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, adil pada diri sendiri, adil karakter dari Islam. Bukan keadilan merupakan inti dari agama Islam, apalagi itu menyangkut orang lain. Nah, ini konsepnya sudah apa seperti itu dan merata kepada apa seluruh umat Islam, dan ini menjadi karakter yang harus melekat dari Islam itu sendiri. Mungkin ada pelajarannya dari siapa juara MMA kemarin tuh, yang keren banget, yang ngalahin ini, yang orang Rusia. Jadi kan mengatakan orang nggak pernah baca Al-Quran, orang tidak pernah tahu tentang Islam itu dari buku-buku, tetapi orang tahu Islam itu dari dari kita yang Islam. Sehingga mencontohkan akhlak yang baik kepada orang itu adalah cara kita membuat orang belajar kepada Islam itu sendiri, tahu tentang Islam itu sendiri. Kalau orang Islamnya kasar, ya dia akan melihat Islam itu kasar. Tapi kalau misalnya Islam itu santun, berkeadilan, maka dia akan melihat Islam itu seperti hal tersebut. Cuman kan celakanya, kebanyakan orang juga yang jadi orang Islam, ini juga jadi masalah, cuma Islam di KTP aja kan. Kalau ditanya sholat, sholat juga. Kalau ditanya bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran juga. Repot juga jadi. Nah, tawazun. Ciri khas di Islam itu adalah keseimbangan. Bahwa Islam merupakan agama yang seimbang. Artinya dia memperhatikan aspek keseimbangan dalam segala hal, antara dunia dan akhirat, antara fisik manusia dengan akal dan hatinya, serta antara spiritual dengan material, demikian seterusnya. Seperti tadi yang orang lagi semangat beribadah saja nggak boleh. Dia harus memperhatikan keluarga dan anaknya. Gitu. Kalau dia emang jago berbisnis, boleh lah nanti dunia itu bukan jadi cita-cita umat Islam. Bahkan rukun Islam saja yang terakhir itu adalah berhaji. Itu jelas mengindikasikan bahwa umat Islam itu harus kuat secara ekonomi, kuat secara kemandirian. Cuman sayangnya kita nggak pernah dilatih itu dari umur yang sudah masuk dalam kategori dewasa. Akhirnya kita sangat nyaman dengan kondisi itu. Ya. Nyuci piring nggak bisa, nyuci baju sendiri nggak bisa, gosok baju sendiri nggak bisa, masak nasi gosong, gimana mau mandirin? Jadi ternyata Islam itu sangat memperhatikan nilai-nilai keseimbangan, baik itu dunia maupun nggak boleh mikir akhirat juga, tapi dunianya akhirnya terbengkalai, atau sebaliknya mikirin dunia juga ya akhirat juga terbengkalai. Dua-duanya harus menjadi aspek yang sangat seimbang. Fisik juga gitu kan, dilatih buat olahraga. Bahkan Rasulullah meninggalkan 3 kegiatan utama untuk mengolah fisik. Apa itu? Berenang. Nah, terutama yang laki-laki harus bisa berenang, perempuan juga sih. Kalau lagi banjir repot juga nggak bisa berenang. Yang kedua, bisa mana? Masya Allah. Ya kan? Sekarang udah banyak nih pelatihan-pelatihan mana. Karena banyak juga latih kefokusan, latih keseimbangan, dan lain itu dari mana bisa. Yang ketiga adalah menunggang kuda. Kuda emang jarang sih, tapi jadi usahakan nanti kalau kita kuat secara ekonomi, di halaman kita nanti miara kuda. Karena teman ada tuh di Lampung, Masya Allah, di halamannya itu emang banyak kuda itu. Jadi kalau main ke sana sering diajarin yang kuda sama dia. Masya Allah. Nah, adapun dari segi istilah, ditinjau dari sisi subjek manusia terhadap Islam, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad, guna dijadikan pedoman hidup. Lagi, alhamdulillah. Allahumma itu yang bisa disampaikan pada hari ini terkait dengan mengenal Islam, tapi baru pada batas the way of life. Jadi harapannya adalah setelah kita mempelajari materi hari ini, kita mulai bisa bersemangat untuk men-setting hidup kita, men-setting tujuan hidup kita. Karena kalau tadi dikatakan kita nggak punya tujuan, padahal kita sudah masuk dalam kategori orang dewasa ya dalam Islam. Jadi dalam Islam itu nggak ada istilah remaja, itu konsep Barat aja yang kemudian menjadikan transisi transisi orang untuk mencari-cari, menyanyiakan waktu lagi. Padahal kalau orang udah dewasa aja. Bahkan budaya kita juga mengajarkan nggak ada istilah remaja ya dari budaya
budaya mana saja, ya mau di Sumatera, Jawa, bahkan orang untuk dewasa aja itu dipersiapkannya upacaranya luar biasa. Kalau di beberapa daerah bisa kita pelajari. Apalagi kayak saya misalnya orang suku Medan, itu orang dewasa itu memang dipersiapkan banget sama keluarganya, dikasih tahu, disadari kamu tuh udah dewasa, ada istilahnya perkumpulan keluarganya sebelum dewasa dan lain-lain itu ada gitu. Apalagi ternyata dalam Islam juga nggak mengenal istilah itu. Orang kalau sudah akil balik itu sudah menanggung dosanya masing-masing. Itu udah nggak bisa ditawar-tawar. Kalau dulu umur 1 sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, itu yang nanggung orang tua. Kita mencahin kaca tetangga, cempreng yang bola kan, kabur kan. Yang didatangin sama orang pasti orang tuanya kan. Ini si A, namanya si Adi nih, main bola, bolanya ke rumah saya gitu kan. Begitu sampai di rumah, dimarahin kita ngambek, kan. Ya itu orang belum akil balik, nggak apa. Dan lucu juga kalau anak kecil kayak gitu kan lucu. Tapi mohon maaf kalau udah umur 16 kayak gitu, nggak kelihatan lucu lagi kan. Anak kecil kan, misalnya mau jajan nggak dikasih sama orang tua, akhirnya guling-gulingan di jalan, ya kan, nangis guling-gulingan di jalan, mungkin lucu kan. Kalau saya punya anak tuh ngeliatnya lucu banget ya anak kan, ketawa-ketawa. Coba sekarang antum nggak dibeliin handphone, nggak dibeliin ini, terus guling-gulingan di jalan, kira-kira masih lucu atau enggak? Oh, memang saya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih dewasa dengan proses kita mengenal Islam, dan kita mulai men-setting tujuan. Yang penting itu adalah kita punya tujuan. Dan tadi disampaikan tujuan terbesar kita adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti tujuan-tujuan kecilnya silahkan dibuat. Saya pengen lulus dari part 3 dengan NEM terbaik. Saya pengen lulus nanti selanjutnya kuliah di UI jurusan A B C D E. Saya pengen nanti setelah lulus dari kuliah saya mau langsung kerja buat bahagiain orang tua, buat semuanya. Tapi tujuan terbesar kita adalah apa? Ridho Allah, supaya apa? Supaya tujuan-tujuan kecil yang kita buat tadi itu bisa berimplementasi terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan besarnya nggak ada, ya sudah semuanya akhirnya lebih kepada mengarah kepada hawa nafsu. Sama-sama tujuannya, saya pengen lulus part 3 ini, tapi karena underlying base-nya itu bukan yang diajarkan dalam Islam, akhirnya tujuannya pun akan berbeda. Allahu a'lam bishawab. Anda kembalikan kepada MC atau gimana? Atau Anda lanjutkan ke studi kasus? Silakan MC-nya. Baik, syukron kepada Bang Rizky Son yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Ini katanya ada studi kasus 15 menit atau kan kata Ya, tadi benar, Bang. studi kasus setelah materi. Iya, tadi mungkin sebelum Mane ada yang mau tanya-tanya, studi kasus saja dulu, Bang. Baik. Ini langsung aja atau gimana, Afar? Silakan, Bang, langsung aja. Oke. Ini ada studi kasus ya. Nah, yang ada di sekitar masyarakat kita aja. Ini sederhana. Kita pasti kenal, sering dengar, bahkan ada di sinetron namanya Islam KTP ya. Islam KTP ini menarik buat kita bahas. Nah, ini kan satu fenomena yang ada di masyarakat kita, bahkan masa jauh-jauh bisa jadi ada di sebelah kita, teman kita, atau di lingkungan masyarakat kita, bahkan ada di sekitar kita lah yang paling dekat. Nah, sekarang coba pertama, apa itu Islam KTP menurut kalian semua? Itu pertama. Kedua, kira-kira, kalau kira-kira kan bebas ya, nggak juga benar ya. Kira-kira apa sih latar belakang kenapa orang kemudian bisa menjadi Islam KTP saja, sesuai dengan definisi yang kalian nanti sebutkan. Ya kan? Definisinya dulu menurut kalian Islam KTP itu apa, kemudian kira-kira latar belakangnya apa. Nah, kemudian ketiga, kira-kira kalau kalian sudah tahu definisinya seperti apa menurut kalian, kemudian latar belakangnya seperti apa, kenapa orang bisa jadi Islam KTP, solusi yang teman-teman tawarkan untuk kemudian
yang tadinya Islam KTP bisa betul-betul jadi Islam yang sebenarnya. Wah, Masya Allah. Silakan. Perlu diulang? Saya ulangi lagi ya. Tadi terkait Islam KTP, coba definisikan menurut kalian apa itu Islam KTP, karena ini bukan hal yang ilmiah, ya nggak ada definisinya juga. Kedua, apa menurut kalian latar belakang menurut definisi yang kalian buat tadi, kenapa orang bisa jadi apa Islam KTP? Ketiga, apa solusi yang bisa ditawarkan oleh kalian kalau misalnya untuk merubah yang tadinya Islam KTP jadi Islam sebenarnya. Baik, itu aja mungkin. Syukron sekali lagi kepada Bang Rizky Son yang telah menyampaikan studi kasusnya. Kan ada ini ya, ada waktu 15 menit kan ya. Ya, Mungkin ini apa saya kasih waktu 5 menit buat coret di apa di kertas. Kemudian 5 menit eh, maksimal 1 sampai 2 orang. Nah, yang paling cepat berarti yang paling bisa menjelaskan. Masing-masing orang nanti menjelaskannya cukup 2,5 menit aja. Kalau cukup. Gimana MC kayak gitu ya? ya boleh Bang. Ya, kayak gitu. Baik.
Taib, tinggal 1 menit lagi ya, masuk jam 11.15, mungkin bisa apa? Bisa dikemukakan pendapatnya buat yang sudah siap. Silakan. Ada yang mau mulai? Silakan. Di sini ada Zulfala, ada Andriani Mutiara, ada Ardelia Fauzia, ada Dahlia, ada Farhan Pratikawa sebagai MC ya. Ada Muhammad Saleh dan ada Sofa. Silakan. Siapa yang mau duluan? Boleh, silakan Mas Zulfalah. Dari ini nanti biar saya saya bacain. Yang lainnya boleh sambil Mas Zulfalahnya ngetik di chat. Mungkin yang lain bisa memberikan ini pendapatnya sebagai amal kebaikan juga ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat teman-teman yang lain karena setiap ini pasti ada kebaikannya. Silakan dari Ardelia Fauzia, Dahlia, Farhan, Muhammad Saleh dan Sofa. Mas Zulfala, silakan diketik di chat, nggak apa-apa. Ini Mbak. Ya, ini. Oke, sambil nunggu yang lain ya, saya coba baca dari Mas Zulfalanya. Jadi Islam KTP itu, Islam KTP adalah keterangan agama seseorang. Kalau mau bikin KTP harus ada agamanya. Jadi orang tidak punya agama, kadang asal pilih aja. Yang penting bisa membuat KTP. Biasanya agama yang mereka pilih adalah agama yang sama dengan orang tua mereka. Nah, latar belakang Islam KTP orang yang ingin membuat KTP. Solusi kami untuk Islam KTP bisa betul jadi dalam Islam KTP. Orang yang di KTP-nya tertulis orang yang di KTP-nya tertulis Islam harusnya sadar bahwa kalimat itu bukan hanya sebagai syarat membuat KTP. Kalimat Islam itu adalah tanggung jawab sehingga mereka harus menjalankannya. Jadi intinya sadarkan mereka bahwa Islam adalah tanggung jawab. Masya Allah. Ini dari Zulfalah. Ada yang lainnya? Ini mantul nih, mantap betul. Dari Zulfalah. Jadi harus kita sadarkan dari tanggung jawab. Itu salah satunya Islam itu juga merupakan tanggung jawab kita untuk bisa tadi berdakwah, menyampaikan dan yang lain-lain. Ada yang lain dari yang lain? Assalamualaikum. Ane mau jawab pertanyaannya. Ini bukan jawabannya, ini diskusi ya. Diskusi ya bener. Ya, kita diskusi studi Iya. kasus kan. Jadi kalau jawaban diskusi itu nggak ada jawaban tepatnya. Semuanya kondisinya disesuaikan. Silakan Farhan. Ane kalau menurut Ane Islam KTP itu jadi orang yang beragama Islam tapi kalau yang Ane sering lihat ya orang yang beragama Islam tapi cuman Islamnya sekadar tertulis doang di KTP-nya. Jadi mungkin ada beberapa yang Ane lihat nih, beberapa tidak menunjukkan kalau dia itu seorang Muslim terkadang sifatnya. Mungkin ada yang suka ngomong kasar, Ane sering perhatiin. Terus ada juga yang kerjaannya ribut mulu dan lain-lain. Jadi cuman sebatas Islam di KTP doang
sifatnya, tapi mungkin beberapa tidak menunjukkan kalau dia itu seorang muslim. Nah, kalau yang kedua, latar belakang Islam KTP itu ya seperti yang tadi teman saya bilang, orang-orang yang ingin membuat KTP yang emang dia itu agamanya Islam. Kalau solusi yang tepat, solusi kami untuk Islam KTP. Jadi kalau solusi untuk orang-orang yang Islam KTP itu seharusnya kalau di KTP-nya Islam sifatnya juga harus menunjukkan bagaimana sifat seharusnya orang orang Muslim bersifat gitu. Itu Bang yang aneh bisa sampaikan. Insya Allah. Jawabannya udah bagus-bagus semua ya. Artinya apa? Dari apa? Kita memahami, kemudian juga apa? Melihat latar belakangnya, karena memang ada kebutuhan orang buat bikin KTP, jadi terpaksa. Berarti kalau nggak ada KTP, kadang-kadang orang juga ini ya lebih jelas mana yang Islam, mana yang enggak ya. Dan tadi solusinya juga apa? Udah cukup bagus ya. Mudah-mudahan ini jadi semangat kita buat anak muda untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbaiki diri kita sendiri, juga ikut apa, memperhatikan lingkungan kita. Mudah-mudahan antum selalu diberikan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, Farhan, untuk studi kasusnya saya pikir cukup ya 16 menit dan juga udah 2 orang. Ini terima kasih banget buat antum, semoga semakin berkembang. Selanjutnya mungkin diserahkan ke antum ya buat tanya jawab. Oh, baik Bang. Oh ya, sebelum ditutup NKI pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya mungkin seputar materi tadi yang disampaikan oleh Bang Rizky Son? Oh, ada yang mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Mau apa? Salah satu langsung aja Farhan atau gimana? Ada di chat. Baik, ini ada pertanyaan. Salah satu ciri agama Islam adalah seimbang antara spiritual dan material. Gimana cara realistis? Contoh, pelajar dituntut dengan nilai yang tinggi, nilai rendah berarti gagal. Seakan kejujuran tidak dihargai. Tidak ikutan tren terhadap eh, eh, berarti dianggap kuno dan gak gaul. Seakan tren-tren itu sesuatu yang baik, padahal ada beberapa tren yang membahayakan. Ice bucket challenge. Bagaimana cara kita menjalankan Islam di tengah-tengah budaya yang materialistis tanpa menganggap kita sombong karena tidak mau ikutan seperti mereka. Bila tren itu sesuatu yang diciptakan di dalam sebuah lingkungan masyarakat dan yang lain-lain gitu. Jadi tren itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang apa ya, yang kalau kita nggak ngikutin kemudian kita jadi apa? Jadi kurang atau tidak percaya diri. Tren itu dibentuk dari kebanyakan orang. Ya, jadi kalau ada orang misalnya, yuk kita masuk jurang bareng-bareng, dan orang banyak yang melakukan, itu menjadi tren. Pertanyaan aneh adalah, apakah antum mau masuk ke dalam lubang jurang? Kalau ada orang yang melakukan hal tersebut, itu bisa jadi tren. Bahkan ada tren di negara tertentu yang kemudian laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu jadi tren. Karena sudah banyak orang yang melakukan hal tersebut. Pertanyaan aneh, apakah antum mau ikut seperti itu, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki,
Sampai ada yang operasi, itu operasinya aja Masya Allah itu berjuang antara mati dan tidak juga. Operasinya itu. Ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang kemudian harus cacat seumur hidup tuh ada. Jadi itu yang disebut dengan tren. Kemudian ada beberapa juga negara yang trennya adalah belajar buku. Kayak di Venezuela itu negara itu punya tren untuk belajar, tapi sayangnya informasi ini nggak pernah ada di negara kita. Di Venezuela itu Masya Allah belajar itu anak-anaknya bahkan negara sekelas Amerika aja itu harus datang ke Venezuela buat belajar sistem pendidikan mereka. Bagaimana sekolah itu dibangun, tidak ada yang pintar, tidak ada yang tidak ada yang bodoh. Jadi kalau ada orang nih, nggak ada. Kalau kita kan satu sekolah isinya semua orang pintar semua kan. Yang anak IPA semuanya anak pintar semua. Jadi yang dianggap pintar gitu. Nah kalau kita ngikutin tren seperti itu, kita akan tersiksa. Nah ini kita harus paham hal seperti ini. Sayangnya ini juga nggak pernah ditanamkan baik itu di sekolah maupun di rumah. Kenapa? Ini emang udah jadi tren di dunia pendidikan, di dunia masyarakat kita. Kalau dulu aneh pribadi, dulu aneh masuk IPS tuh. Terus apakah kemudian aneh masuk IPS kemudian jadi orang yang nggak pintar? Cek aja nih. Orang aneh senang di IPS, kenapa aneh harus maksain diri untuk disebut dengan kategori pintar itu untuk masuk ke IPA. Padahal orang-orang yang di IPA itu begitu dia kuliah itu ada yang ngambil ekonomi, ada yang ngambil akuntansi, nggak ada yang nyambung dengan jurusan IPA. Disuruh ngambil teknik mereka malas semua, juga nggak ada yang mau. Kalau aneh alhamdulillah dari SMA IPS di 43 dulu, kemudian kuliahnya ngambil akuntansi. Ya aneh nikmat aja. Kenapa? Nah, sekarang gini, gimana cara kita menghadapi tren? Nah, antum tadi harus kenal siapa diri antum, ya kan? Siapa saya itu harus dijawab dengan baik oleh antum sendiri. Dan ini nggak bisa dijawab oleh orang lain. Dan disinilah tantangan orang. Kalau orang tidak mampu mendefinisikan siapa diri dia, ya udah wallahu alam misal gitu. Kita hanya bisa berdoa dan doa yang paling mujarab itu datanglah ke orang tua antum, minta didoakan sama orang tua antum. Itu doa yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita nggak tahu sampai sekarang kita nggak bisa menjawab siapa diri kita, baiknya kita resah di situ. Karena banyak orang yang nggak resah ditanya kamu siapa, nggak bisa dijawab sama dia. Dan dia merasa nyaman-nyaman aja padahal itu berbahaya. Nanti jangan sampai sadar di umur 40 tahun, sadar di umur 50 tahun ya udah terlambat. Gitu. Kasihan juga udah kelihatan gitu kan. Nah, mumpung antum masih muda, definisikan sih. Nah, kalau antum sudah tahu diri antum siapa, kuat secara tujuan, ada tren ditawarkan sama antum, antum bisa ngelihat bisa menjawab ini tren salah atau tidak sesuai dengan definisi antum. Siapa diri antum? Kalau antum mengatakan asyhadu anna muslim, saya ada salah muslim definisi saya, maka kita ada yang tawar ini budaya pamernya mohon maaf pamer perut terus, pamer ini buka hijab, berarti nggak cocok sama saya nggak mungkin ngambil tren ini. Atau misalnya saya suka di matematika, saya sukanya di sosial, saya disuruh masuk IPA karena hanya orang pintar itu ada di IPA gitu lah, saya nggak mau, saya mendingan ngambil sosial walaupun saya belajar sama orang-orang itu. Itu salah satu kelemahan di negara kita. Kalau di Venezuela itu kalau ada sekolah gimana aja, sekolah itu nggak boleh gitu misalnya orang pintar masuk SMA 8 semua gitu. Nggak ada, itu harus berdasarkan lokasi. Jadi semua di mana sekolah itu sekolah pintar semua. Nggak ada SMA ini favorit, nggak ada sekolah favorit di Venezuela. Dan nggak ada kemudian program belajar favorit. Jadi di sana orang dihargai pinter matematika, pinter gambar. Kenyataannya Walt Disney, orang terkenal dunia, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Cuma bisa gambar doang. Itu kenyataannya. Mereka nggak bisa. Presiden terhebat di dunia, salah satunya Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew itu presiden Singapura yang merubah Singapura menjadi negara power sekarang. Itu juga nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Kalau dia kemudian dipaksa buat itu, nggak bisa jadi pemimpin negara. Jadi luar biasa. Jadi kenali diri antum, definisikan kesendiri antum dengan Islam, ya kan? Asyhadu bi anna muslim. Kemudian kalau antum paham menghadapi dengan situasi seperti ini, insya Allah lebih mudah. Itu artinya antum orang yang punya prinsip. Orang yang cuma ikut-ikutan tren itu ya memang nggak punya prinsip dalam hidup. Allahu a'lam. Gitu Pak.
Masya Allah. Wah, ini Pak. Oh, Masya Allah. Namanya siapa nih? Apa? Ini? Oh, Raisa. Masya Allah. Baik, baik. Mbak Raisa ya ini. Baik. Apa? Ada lagi Apakah dari ada Mbak yang Raisa? ingin bertanya lagi? Eh, baik, sepertinya sesi tanya jawab akan disudahi untuk kali ini. Selanjutnya sebelum Ane menutup kegiatan NKI untuk pagi hari ini, diingatkan untuk semua peserta untuk membuka kameranya karena akan didokumentasikan. Oke, sebelum menutup NKI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimatul hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa mengucap kalimat istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tidak lupa membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Ane sebagai MC, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.